Halo, selamat pagi. Selamat datang di Learning Journal pada agenda ketiga. Bersama saya, Rudianto Cahyadi nomor absen 28 dari kelompok 4. Dengan Widya Iswara, Bapak Mayor Setio Eko, Susilo SE MSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pokok pemikiran, contoh kasus, dan penerapan Whole of Government. Mari kita bahas pokok pemikiran Whole of Government. Apa itu Whole of Government? Whole of Government atau yang biasa disebut dengan WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif dari seluruh sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik. Oleh karenanya, WOG juga dikenal sebagai pendekatan integrasi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Penerapan WOG, penerapan prinsip WOG dalam berbangsa negara sangatlah penting. Mengapa penerapan WOG penting? Ada beberapa alasan yang menyebabkan WOG itu menjadi sangat penting dan krusial. Yaitu, pertama, karena adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik. Selain itu, perkembangan teknologi informasi, situasi dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks juga mendorong pentingnya WOG dalam menyatukan institusi pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik. Yang kedua, faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antara sektor dalam pembangunan. Satu sektor bisa menjadi sangat superior terhadap sektor lain, atau masing-masing sektor tumbuh, namun tidak berjalan beriringan, melainkan justru kontraproduktif atau saling membunuh. Nah, kedua sektor kan sangat penting, tapi karena adanya perbedaan yang tajam atau saling bertabrakan, maka masing-masing faktor ini saling kontraproduktif. Apa ada contoh kasusnya di Indonesia? Contoh kasus dari penerapan WOG yang kurang maksimal ada di kasus ketika bocornya data vaksinasi di aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi Peduli Lindungi adalah aplikasi yang menyediakan seluruh data atau perekaman data vaksinasi yang sudah dilakukan oleh masyarakat. Kala itu, aplikasi Peduli Lindungi digegerkan karena adanya kasus kebocoran data. Aplikasi Peduli Lindungi adalah integrasi antara Kementerian Kominfo dan Kementerian Kesehatan. Ketika terjadi kebocoran data, Kementerian Kesehatan melemparkan tanggung jawab tersebut ke Kominfo. Lalu, di dalam Kominfo pun masih ada simpang siur berita terkait kebocoran data. Miskomunikasi dan terjadinya kebocoran data ini perlu kita benahi dan perlu kita sikapi dan kita telaah dari sisi mana kekurangnya penerapan WOG ini. Bagaimana yang kita ketahui bahwa implementasi WOG di Indonesia ini bisa digambarkan dengan kolaborasi model pentahelix. Ada unsur pemerintah, unsur pebisnis, unsur akademisi, media, dan unsur komunitas. Lalu, kalau kita melihat tantangan dari penerapan WOG ini, seperti dalam contoh kasus yang baru saya ceritakan, maka ada 3 tantangan. Yang pertama adalah keterbatasan SDM dan institusi, yang kedua, kepemimpinan, dan ketiga, nilai dan budaya organisasi. Jika berbicara soal penerapan WOG-nya terhadap teori yang sudah saya pelajari, maka kita bisa memandang tantangan WOG yang baru saja terjadi di kasus kebocoran data sebagai tantangan pada keterbatasan SDM. Sumber daya lainnya juga, karena kita juga harus paham bahwa bocoran data ini terjadi mungkin karena kelalaian, bisa jadi karena lemahnya sistem, atau bisa jadi karena hal-hal lainnya. Yang jelas yang bisa kita benahi adalah sistem yang mungkin bisa diperbaiki dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi, atau kita juga bisa melakukan breakthrough, bisa melihat juga bagaimana sistem itu bekerja dan celah-celah sistemnya dari mana, dan ketika sudah menemukan celahnya, maka kita dapat meningkatkan dari segi keamanan data dan segi keamanan sistemnya. Berikut adalah penerapan WOG pada contoh kasus yang baru saya sebutkan. Adalah learning journal yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.